Poinnya adalah customer is king. Ya. Konsumen adalah orang yang paling penting bagi perusahaan. Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tetapi perusahaan bergantung pada konsumen. Konsumen tidak mengganggu perusahaan, tetapi justru membantu perusahaan. Konsumen adalah manusia, bukan barang mati yang perlu diperhatikan. Konsumen bukan lawan berdebat, tetapi kawan yang membantu. Konsumen bukan lawan berdebat, tapi kawan yang membantu. Konsumen mempercayakan keinginannya kepada perusahaan, karena itu harus dipenuhi. Konsumen memberikan keuntungan kepada perusahaan. Konsumen adalah jiwa dari perusahaan. Konsumen perlu dimengerti dan diberi pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, jadi keseluruhan dari hal ini perlu diperhatikan ketika kita melayani konsumen. Nah, dari dua pernyataan ini, yang pertama adalah konsumen adalah orang paling penting bagi perusahaan. Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tapi perusahaan bergantung pada konsumen. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita perlu memperhatikan lebih kepada konsumen. Nah, jadi ketika konsumen protes, maka kita dengarkan dengan baik apa keluhannya, bukan memberikan argumen untuk menolak semacam saran ataupun keluhan dari konsumen. Karena mereka ketika konsumen itu mengeluh, maka kita terima dengan senang hati. Oh, baik, Pak. Baik, Bapak, baik Ibu, ini yang perlu diperbaiki. Nanti akan ada perbaikan dari manajemen dan lain sebagainya. Nah, intinya ketika kita berdebat pun yang salah itu tetap kita. Ketika kita menang, kita salah. Ketika kita salah, malah lebih salah lagi. Nah, maka kita berikan pengertian dengan baik, sehingga apa ya? Sehingga itu customer is king. Maka muncul yang namanya mutu, ya, karena sangat penting sekali yang namanya mutu. Dalam era global sekarang, persaingan menjadi makin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Jadi garis besarnya adalah tentang kualitas barang ataupun jasa yang diberikan. Mutu merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan, daya saing produk yang harus memberi kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Jadi begitu pentingnya mutu dalam sebuah produk itu adalah sebisa mungkin ya, produk tersebut itu juga bisa memasarkan dirinya sendiri. Ya. Jadi istilahnya gini teman-teman, produk itu adalah wajah perusahaan. Nah, jadi ketika pemasar atau marketing itu menawarkan produknya, maka yang dilihat adalah wajah atau produk tersebut. Nah, meskipun pemasarnya itu handal, tetapi ketika produknya tidak berkualitas, maka ya mereka mereka mungkin akan beli pada saat itu. Tetapi ketika selanjutnya mereka tidak akan beli lagi. Tetapi ketika produk itu bermutu, nah, hanya dengan menawarkan saja tanpa effort yang lebih, maka mereka akan membeli lagi. Jadi kemungkinan untuk membeli lagi itu cukup besar ketika produknya berkualitas. Jadi kembali lagi, mutu adalah kecocokan penggunaan produk fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Mutu adalah conformance to requirement, yaitu adalah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Standar mutu meliputi bahan baku, proses, dan juga produk jadinya. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar ataupun konsumen. Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Ya, suatu produk bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk manusia, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi mutu, meskipun tidak ada definisi mengenai mutu yang diterima secara universal, namun dari kelima definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. Mutu mencangkup usaha, memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencangkup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Dimensi mutu itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah performa. Performa di sini maksudnya adalah bagaimana ketika produk tersebut itu memiliki kualitas yang sesuai dengan
harapan konsumen. Jadi dimensi mutu itu lebih ke parameter kualitas suatu produk. Jadi sebuah produk itu ketika kita melihat dari sisi performa itu harus memiliki performa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh. Jadi sebisa mungkin spesifikasi yang dimiliki itu sesuai. Tetapi tidak hanya cukup seperti itu, tetapi mereka harus punya yang namanya keistimewaan. Ya. Jadi keistimewaan di dalam fitur mereka. Jadi mereka harus produk kita itu harus memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga adalah keandalan. Jadi keawetan suatu produk itu pun juga diukur. Jadi istilahnya adalah ketika kita beli HP dengan harga 20 juta, tetapi bisa dipakai 20 atau 30 tahun, itu lebih murah dibandingkan kita beli HP yang 1 juta, tetapi hanya tahan setengah tahun. Contohnya seperti itu. Ada juga konformasi, jadi lebih ke nilai tambahnya itu seperti apa. Ada juga daya tahan, jadi keandalan dan daya tahan ini hampir sama. Ya, jadi lebih ke keawetan dari produk tersebut. Berikutnya kemampuan pelayanan, apakah fiturnya memiliki sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang berikutnya adalah estetika. Ya, jadi wujud secara utuh itu apakah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, maka kita bisa melihat banyak HP-HP itu yang bersaing dalam bentuk. Ya, ada yang sekarang ada yang lipat, ada yang tanpa frame dan lain sebagainya. Nah, itu pun mereka berpikir bagaimana estetika di dalam teknologi itu menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan. Ya, itu adalah apa yang mereka, jadi intinya dalam dimensi mutu ini lebih ke sesuatu yang tidak hanya tentang fitur, tetapi juga tentang apa yang mereka dapatkan. Ya. Jadi sesuatu hal yang membuat mereka itu merasa, oh ini bagus. Nah, lebih ke seperti itu. Adalah dimensi mutu. Jadi kembali lagi, ya, tentang dimensi mutu. Ya. Jadi performa itu merupakan eh, yang yang berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Kalau keistimewaan atau fitur merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan dan pengembangannya. Kalau kehandalan itu berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Sedangkan konformasi tadi itu adalah berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Ya. Jangan sampai tulisannya di HP itu 8 GB tetapi ternyata tidak kuat untuk membuka aplikasi. Nah, contohnya seperti itu. Daya tahan merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. Sedangkan kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Sedangkan estetika merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. Sedangkan kualitas yang dipersepsikan atau yang dirasakan itu bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk seperti meningkatkan harga diri, membuat merasa keren, dan lain sebagainya. Itu merupakan dimensi mutu. Untuk perspektif mutu itu ada transcendental approach, product based approach, ya, user based approach, manufacturing based approach, value based approach. Nah, nanti kita jelaskan minggu depan aja. Sedangkan evolusi mutu itu ada budaya non mutu, inspeksi mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu serta manajemen mutu terpadu. Nah, jadi di dalam proses eh, evolusi mutu ini, ya,
Ini berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, kalau dulu di awal tahun 1950-an itu budaya non mutu. Pokoknya jalan, produknya bagus ya dijual. Nah, lalu muncul yang namanya inspeksi mutu. Nah, karena banyaknya produk yang tidak sesuai standar dari keamanannya, dari penggunaannya, maka diperlukan adanya inspeksi mutu. Ketika dilakukan inspeksi mutu, maka muncul yang namanya pengendalian mutu. Jadi mutunya memang benar-benar distandarkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu bisa merusak lingkungan. Nah, sehingga apa? Sehingga pelanggan itu membutuhkan yang namanya jaminan mutu. Nah, tetapi mulai tahun 1990-an muncul yang namanya manajemen mutu terpadu. Jadi keseluruhan bukan hanya tentang berbicara tentang produk dan jasa saja, tetapi juga tentang perusahaannya. Ya, jadi keseluruhan diatur agar mutu yang terjalin itu bukan hanya kepada konsumen saja, tapi perusahaan juga menjalankan dengan baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika produknya itu terjual lebih laku atau laris, maka mereka juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karena ketika belum adanya manajemen mutu terpadu, itu bisa jadi perusahaan itu kelihatannya laris tetapi tidak mendapatkan keuntungan karena sistem keuangannya kurang baik.